Ctrl G, lihat apa misalnya. Ada yang sama kayak ini, part yang name-nya end with beam. Atau berdasarkan fase aja lah yang kita gampang ya. Berdasarkan fase aja misalnya. Fase yang equal dengan misalnya 3 gitu loh. Nah, fase 3, apply, oke. Tinggal kita Windows aja begini. Nah. Atau kayak gini misalnya part yang berdasarkan fase tadi ya. Nah, jadi gitu konsepnya filteringnya. Oke. Ya, jangan lupa setelah dengan seleksi filter Ctrl G tadi, Ctrl G. Nah, ini jangan lupa dihilangkan centangnya. Kalau nggak itu nanti kita akan kesulitan select objek-objek yang tidak ada di sini gitu loh. Karena nggak terselect. Jadi ya, jangan lupa ya kalau misalnya sudah kita coba seleksi filter, tadi masuk lagi Ctrl G, Ctrl G. Nah ini centangnya dimatikan. Centangnya dimatikan, kemudian apply, oke. Nah, jadi kita clearkan filteringnya. Terkunci dia gitu loh. Oh ya, saya lupa kalau kata ada yang Bapak nyebutkan kata kunci di fase ini juga kita bisa nge-lock objek ya. Misalnya ini ada objek tertentu, tapi ini nanti jangan sampai terkunci ya. Misalnya kalau terkunci kita nggak bisa merubah objek. Misalnya gini, ada objek yang sudah selesai kita olah, misalnya gitu. Misalnya steel column. Nah, steel column gini, saya select ini kan objek fase ini dia. Misalnya sudah selesai kita olah, kita bisa lock. Lock itu maksudnya dia tidak akan termodifikasi atau tidak berubah. Kalau saya lock begini, saya lock ya, saya select ini steel column. Jadi lock objek. Nah, steel column ini nanti nggak akan bisa dirubah-rubah. Jadi kalau saya double klik di sini, nah dia mati semua di sini. Propertinya nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa diedit gitu. Karena di lock di sini. Kalau bisa juga kita lepaskan lagi ya. Steel column, nah kita unlock, nah, dia akan lepas lagi gitu. Jadi kalau kita double klik, nah kita bisa mengedit lagi gitu. Ya. Oke. Oh iya, saya kelupaan nih ada satu lagi exercise yang belum kita lakukan kemarin, yaitu kita membuat kemarin kan kita udah bikin kolom, bikin beam ya. Ada satu lagi yaitu bikin ini, bikin slab. Nah, bikin slab. Nah, ini dia. Nah, ada exercise 5 di lembar di modul kita yang kemarin. Ini belum sempat kita kerjakan kemarin. Kita lengkapi aja sekarang nih model slab, membuat slab ya. Di sini di halaman 10 di modul nomor 2 kemarin. Nah ini kita coba sekarang sebentar. Untuk membuat konkret slab. Di sini ukurannya sudah terlihat di gambar ini, ukurannya adalah 6665, lebarnya 2970. Ya. Kemudian jarak ini 700 dari grid 7 ke atas dan 700 ke samping. Titik mulanya di sini. Nah, saya akan kita coba bikin di sini di model kita. Ini ada di ini ya, di grid F ya, grid F. Jadi posisinya itu di sini. Thickness-nya 600 ya, kita cek di sini. Slab thickness-nya 600, oke. Nah di sini. Kalau ini saya buka elevasi 0 biar lebih jelas ya. Kita buka Ctrl I, buka elevasi 0, plan 0. Nah biar lebih jelas. Nah kan enak lihatnya kalau begini, nggak terganggu sama bagian atas. Buka plan 0 ya, plan 0, Ctrl I, plan 0 buka, plus 0 ya, ada kan, plan 0 ada. Nah buka plan 0, oke. Nah, ini. Berarti sekarang bidang kerjanya kita ada di elevasi 0 ya. Apapun yang kita bikin sekarang itu akan nempel di elevasi 0. Oke. Jangan lupa Ctrl H kita masukkan ke slab, Ctrl H.
kita aktifkan slab nomor 2, set current. Nah, karena kita akan bikin slab. Set current di fase slab. Oke. Nah. Kita besarkan jarak pandang ke bawahnya sejauh 2000 aja biar kelihatan slab yang ada di bawah. Soalnya dia elevasi slabnya itu sebenarnya ada di bawah, nanti kita turunkan. Nah ini biar kelihatan slab yang ini. Jadi double klik ini, jarak pandang daunnya kasih 2000. Ini udah buka, elevasi 0 udah buka Ibu ya? Udah. Double klik ini, double klik view-nya. Nah, visibility-nya daunnya kasih 2000. Ya, kasih 2000 daunnya ya, kemudian modify. Sehingga slab yang di bawah ini, yang di elevasi minus 1000 ini terlihat. Nah. Udah ya? Nah. Nah, lihat, sekarang contoh ininya begini. Kita disuruh bikin kotak saja. Jadi bikin slab itu sama kayak bikin plat atau sama kayak bikin bidang. Kalau di CAD kan kadang-kadang kalau kita bikin plat atau bidang poligon, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, klik C, close. Balik lagi ke awalnya. Nah, di Tekla juga sama begitu. Nanti kita akan seolah-olah bikin satu bidang menggunakan poligon, garis dari titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat. Balik lagi ke titik pertama itu kita nggak pakai C atau close. Kalau di CAD kan C itu. Titik C dia akan balik lagi ke titik pertama. Kalau di Tekla kita klik scroll aja. Nah lihat ya, ini preview. Dilihat dulu deh. Biar nanti diikuti ya. Misalnya saya bikin plat di sini nih, lihat. Bikin plat untuk konkret misalnya. Saya contohkan aja slab misalnya. Slab, saya double klik. Nanti dia thickness-nya itu 600. 600 warnanya 8 ya. Nah, ini contoh aja. Saya bikin di sini, lihat. Ini contoh dulu, 1, titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat. Nah, balik lagi ke titik pertama ini adalah klik aja di seberang tempat ini, tombol scroll ini. Klik scroll, dia akan nutup gitu. Jadi bisa 4 titik, bisa lebih dari 4 titik gitu loh, apapun bentuknya. Nah, ini kalau 4 titik seperti ini. Tapi kalau lebih dari 4 titik, misalnya dari sini ya. 1, 2, 3, tengah sini, nah, ortogonal ke bawah sini, nah, ke sini misalnya, nah, close, nah, gini, itu bisa, itu bikin slab, nah, ya. Nah, sekarang yang akan kita bikin slab itu udah di sini, nah, kita bikin di sini, di untuk jadi tapak untuk objek-objek yang ada di sini nih, nah, slabnya, antara grid D sama F di grid 7D dan 7F di sini. Nah, lihat. Kalau kita lihat modelnya seperti ini. Nah, tapi ujungnya slab ini dimulai taruhlah titik satunya ini ya. Titik satunya ini dimulai bukan dari sumbu. Tapi dia jaraknya 700 ke kanan dan 700 ke atas. Ya kan? Nih lihat ada dimensi kan? Pinggir slab ini 700 dari grid dan ke atas dia juga 700 dari grid 7 ini. Jadi kalau misalnya di sini saya bikin misalnya, nah misalnya kita punya grid di sini, nah ini grid kita nih misalnya, jadi patokan kan. Nah titik yang mau dibikin itu ada di sini gitu loh. Nah ini titiknya ada di sini dengan jarak ke sini jaraknya 700, ke sini jaraknya 700 ya kan. Kalau kita lihat ini. Nah, ini 700. Ini titiknya ada di sini. Di pusatnya grid. Nah, sekarang kita bisa menentukan titik di sini 700 tuh menggunakan namanya reference point. Nah, lihat. Reference point itu seperti ini. Nah, jadi kita bikin tadi udah Ctrl H ya, udah mengaktifkan slab ya, current fase slab udah. Nah, coba double klik slab ini. Double klik slab. Double klik slab ini di bagian konkret. Oke. Slab thickness-nya 600 ya. Materialnya oke lah, atau mau dikasih K225 yang kemarin kita bikin juga boleh, K225, oke. Masih lah, kemarin udah kita bikin. Dia akan tersimpan terus di modelnya.
Oke ya. Ya. Kelasnya 8, namanya slab ya. Bukan slab. Thickness 600, K225, 8. Nah oke, depth-nya biarkan aja dulu, nanti baru kita atur. Yang penting seperti ini. Yang penting thickness-nya 600. Oke. Dan K225, kelasnya 8. Oke. Nah sekarang begini, saya maunya titiknya kan ada di sini nih, dengan jarak 700 tadi. X-nya 700 atau Y-nya 700 ke atas. Perbedaannya. Tapi saya pakai patokan di sini. Saya pakai patokan sumbu ini untuk sebagai reference, namanya reference point. Nah, untuk menentukan reference point ini di sini, saya tekan Ctrl di keyboard. Ya, kita coba tahan Ctrl di keyboard. Tahan Ctrl di keyboard. Saya klik di sini, di sumbu 7F ya. 7F, tekan Ctrl, klik di sini. Klik, oke. Lepas Ctrl-nya. Nah, di sini nempel tadi kursornya di sini. Tapi sebenarnya bukan titik sebenarnya yang ada di sini. Kita akan mengincar titik yang dengan jarak 700 di sini. Nah, caranya adalah tinggal ketikkan saja sekarang di keyboard kita angka 700. Nah, ketikkan aja 700. Muncul kayak gini kan? Nah, 700, 700. Itu berarti adalah kita mau titik sebenarnya berada nanti di X 700 dan Y 700 dari titik referensi yang kita bikin. Itu maksudnya. Ya. Tekan enter. Ya, kita otomatis akan mendapatkan titiknya di situ. Nah, gitu loh. Itu ya, tadi caranya. Jadi tadi slab ini, oke. Nah, kita pakai titik ini sebagai referensi. Tapi titik sebenarnya tadi adalah jaraknya X 700 dan Y 700 dari titik referensi yang kita ambil. Jadi caranya kita ambil dulu titik referensi di sumbu ini. Nah, cara mengambil titik referensi itu adalah dengan menekan Ctrl di keyboard. Tekan Ctrl di keyboard, baru klik di sini. Klik, oke. Lepas. Baru kita isikan, langsung ketik aja di keyboard 700. Itu berarti adalah DX-nya, 700. Ini adalah DY-nya. 700, 700. Berarti nanti titik sebenarnya adalah dengan jarak DX 700 dan DY 700 dari titik referensi yang kita bikin. Tinggal enter. Nah, ini dia. Ya. Ini sekarang kursor kita bergerak bebas di sini dari titik pertama. Coba perhatikan di garis bawah ini kan ada kelihatan nggak huruf O? O itu berarti ortogonal. Nah, kalau ortogonal ini aktif, si kursor kita bisa mengunci di posisi 90 derajat ke atas, kiri, bawah. Nah, dia bisa ngunci begitu. Nah, oke. Jadi dari titik yang pertama kita dapatkan di sini, saya arahkan kursor saya ke bawah sehingga dia mengunci 90 tegak lurus begini. Nah, oke, tegak lurus begini. Tinggal saya isikan aja jaraknya berapa yang saya mau ke bawah ini. 2970 ya. Ukuran lebarnya si slab 2970 kan. Nah, jadi di sini kursornya saya arahkan ke bawah tegak lurus. Nah, saya ketikkan aja 2970. Enter. Nah, kita akan mendapatkan titik kedua di 2970 ke bawah. Kemudian ke kiri. Nah, ke sini. Kita kunci di ortogonal juga. Nah, lepas aja begitu, tinggal diisikan di sini. Berapa lebarnya? Lebarnya adalah 6665. Nah, oke ya. Jadi di sini dari titik sini saya kunci, arahkan kursor ke kiri. Nah, ini kita isikan aja di keyboard 6665. Enter. Nah, ini. Berikut juga ke atasnya. Kunci ke atas, isikan 2970. Enter. Terakhir masuk kembali ke titik pertama tadi adalah klik scroll. Nah, udah begitu. Nah, nanti kalau begitu Bapak Ibu nanti akan sering berinteraksi dengan Tekla, nanti akan sering menggunakan titik referensi seperti itu. Kenapa? Karena kenyataannya kan snap kita hanya baca titik-titik grid ya. Kadang-kadang kita juga perlu melakukan pemodelan di luar titik grid. Nah, kita memanfaatkan titik referensi tadi gitu.
Mau diulang atau udah jadi semuanya? Ulang ya, oke. Nah, saya ulang lagi nih, biar lebih mantap. Nah, pertama kita cek dulu ya ukurannya nih. Ukuran slab yang mau kita bikin adalah lebarnya 2970, lebarnya 6665. Dan jaraknya dari grid terdekat adalah 700 ujungnya ini. Nah. Oke. Double klik tadi slab, kita mulai dari awal. Ini ukurannya seperti ini. Saya tekan kontrol untuk mendapatkan titik referensi di sumbu ini. Kontrol, klik. Oke. Lepas kontrolnya. Nah, baru untuk titik sebenarnya saya isikan di keyboard saya DXDY-nya 700,700. Nah, ini dapat titik pertamanya di sini. Sekarang secara ortogonal kursornya saya lempar ke bawah. Nah, tegak lurus, dikunci di situ. Nah, isikan lebarnya. Lebarnya adalah 2970 kan? Enter. Nah. Sekarang kursornya kita lempar lagi ke kiri. Kunci dia tegak lurus begitu. Nah, isikan lebarnya panjangnya 6665. Enter. Nah. Sekarang ke atas. Kunci juga tegak lurus begini. Isikan lebarnya adalah 2970. Enter. Udah. Baru klik scroll di seberang tempat. Nah, dia akan menutup. Nah, ya ini melayang. Nah, baru kita atur posisinya di sini. Nah, lihat, kita atur posisinya ini. Ini posisi depth-nya middle ya. Nah, lihat di bagian posisian itu ada depth. Depth itu middle. Kalau middle berarti adalah titik posisi pemasangannya tadi itu berada di center dari thickness-nya. Nih, lihat. Tapi kalau kita mau jadi patokan untuk datum point-nya itu adalah permukaan atas, ini kita bikin behind. Ya, saya bikin behind. Nah, dia akan turun ke bawah gitu. Nah, patokan elevasi di atasnya. Ini berarti patokan elevasi atasnya berada di elevasi 0. Baru ini kemudian kita turunkan ke bawah sesuai dengan ini. Ini jaraknya 1000 dari elevasi 0. Nah, baru kita turunkan dia. Klik kanan, move spatial linear, Z-nya itu min 1000. Nah, posisinya gitu. Oke. Nah, tadi kan posisinya begini nih. Begini kan posisinya. Nah, lihat. Kalau kita double klik si slab ini, nah posisi awalnya tadi position, di sini ada settingan position, depth-nya itu middle. Middle itu berarti adalah center. Apa maksudnya middle? Center ini adalah titik pembuatannya ini, titik-titik yang kita atur tadi, dia berada di tengah-tengah thickness-nya. Nah, kalau kita mau dia patokan datum point-nya itu di atas, kita kasih dia behind. Behind itu dia akan turun seperti ini. Nah, titik acuannya tadi ada di permukaan atas. Kalau kita kasih behind. Kalau kita kasih dia front, dia akan naik ke atas. Titik acuannya ada di bawah. Di atas grid. Nah, di bawah. Jadi yang titik elevasi nolnya itu ada di bawahnya dia gitu loh. Di permukaan bawah gitu loh. Tapi kalau kita kasih behind, nah behind, titik patokannya ini yang ada di elevasi nol itu ada di atasnya dia turun ke bawah gini gitu. Nah, kalau middle, dia ada di tengah-tengahnya dia. Nah, sekarang ini saya kasih behind, kemudian saya turunkan ke bawah sejauh 1000. Kenapa? Karena lihat kalau saya lihat di desainnya, dilihat garis sisi permukaan atasnya ada dimensi 1000 dari elevasi 0. Ya kan? Nah, berarti di sini kita klik kanan, move spatial linear. Nah, ini kasih Z-nya minus 1000. Nah, dia akan menempati posisinya di sini. Nah, ini di desainnya nih, Bu. Nih. Lihat ada dimensi dari permukaan atasnya kan? Permukaan atasnya ke. Nah, Bapak Ctrl G-nya tadi seleksi filternya masih nyala itu. Coba Ctrl G. Ctrl G. Nah, ini masih ada centangnya kan?
Ya, sumbu Z-nya di apa? Yang linear ya. Move linearnya Z-nya kasih minus 1000. Kenapa? Karena ini masalahnya berulang terus. Saya kan tiap ngajar ke masalahnya sama terus. Jadi saya tahu aja saya masalahnya di mana. Oke. Oke ya. Nah lihat. Ini kalau kita bikin slab seperti ini ya, lihat. Ya, move, ya, ya, lihat. Sekarang saya mau memperlihatkan sedikit apa yang disebut dengan ini. Yakinkan dulu ini udah jadi kan ya? Slabnya udah kan Bu ya? Udah menempati posisinya. Nah, udah posisinya udah sama dengan slab sebelahnya. Nah, dulu. Jauh, ya. Lihat ya, saya akan memperlihatkan sedikit. Ini ada perbedaan di Tekla versi sekarang ya. Ini dari versi yang 2018 sampai sekarang itu disempurnakan. Jadi kan ceritanya begini nih. Tekla itu dari tahun 2016 dia mengakuisisi Trimble ya. Trimble itu mengakuisisi SketchUp tahun 2016. Nah, tahun 2016 SketchUp itu digabung dengan Trimble, jadi satu atap dengan Tekla. Nah, semenjak itu Tekla ini juga metode pemodelannya banyak mengakomodir metode gaya-gayanya SketchUp. Apa misalnya? Nah, saya mau memperlihatkan ini. Lihat ini. Ini ada yang namanya direct modification. Nah, direct modification itu adalah fitur untuk kita bisa memodifikasi benda langsung di model. Caranya gimana? Kayak SketchUp bisa ditarik-tarik gitu loh. Nah, lihat ya. Ini aktif ya. Pastikan ini aktif. Direct modification. Kelihatan kan yang aktif? Nah, oke. Yang ini, yang kayak ada panah miring, ada titik biru di ujungnya. Nih, direct modification. Nah, ini aktif. Nah, lihat. Apa maksud saya tadi? Kalau kita bisa merubah-rubah objek dengan menarik-narik. Misalnya ini. Saya klik ini. Saya klik si slab ini tadi. Nah, slab ini, lihat. Di ujung-ujungnya ada titik biru kan ya? Nah, lihat. Saya select titik biru yang di sini. Klik. Nah, itu dia. Putih. Ini bisa saya tarik untuk merubah ukuran. Nah. Saya tarik begini. Lihat. Jadi saya bisa memodifikasi seobjek dengan menarik-narik ujungnya. Terus ini juga. Begitu ditarik, di tengahnya ada titik biru lagi. Titik biru ini saya tarik ke sini. Ke sini misalnya. Nah. Ini ada titik biru lagi. Saya tarik ke sini. Enggak, ditarik-tarik aja. Diklik, ditahan. Ya, diklik dulu sehingga warnanya ganti kan. Klik, dia kan warnanya jadi putih itu. Nah, itu baru ditarik. Nah, kayak gini misalnya. Jadi kita bisa merubah-rubah ukuran objek dengan menarik-narik ujungnya. Nah, ini di Tekla sebelumnya ini nggak ada, gitu loh. Di versi-versi terakhir aja yang bisa kita lakukan seperti ini. Kalau belum aktif direct modification-nya belum bisa. Nah, ini aktifkan ini direct modification ini. Termasuk juga misalnya memberikan ukuran. Lihat.
Ini tadi saya contohkan tapi saya undo lagi ya. Nah, untuk right click misalnya nih si tapak ini misalnya. Nah, ini kan ada, kalau saya arahkan kursor saya ke sini, nah ini ada dimensinya kan. Nah, dimensi ini kalau saya klik, itu bisa saya ganti. Misalnya ini kan dimensinya 2000 nih lebarnya. Saya ganti misalnya 3000. Nah, ini ada panahnya, panah kiri, tengah, kanan. Ini arah, menentukan arah kemana dia akan bergeser gitu loh. Kalau saya kasih arah panahnya yang ke kiri, saya ganti 3000, saya enter, dia akan bergeser ke kiri. Sekarang dimensinya berubah jadi 3000 gitu loh. Tuh. Saya undo lagi. Ini segala contoh aja nih, tinggi. Ya, ada. Klik ini, klik dimensinya. Kan ada panah di atasnya nih. Kiri, tengah, kanan. Kalau di tengah saya ambil, berarti dia akan bergeser, dia patokan di tengah, dia bergeser kiri kanan. Ini kalau misalnya 2000, saya ganti menjadi 3000 misalnya kan. Nah, ukurannya berubah, tapi dia tetap di tengah, posisi center. Seperti itu. Nah. Jadi setiap objek yang ini kok jadi bergeser ya? Karena bergeser tadi, saya geser lagi. Oh, jadi kalau kayak objek-objek seperti slab begini, ini bisa kita klik aja, kemudian kita arahkan kursor kita. Nah ini tingginya pun bisa kita klik, kita ganti tingginya, kita modifikasi, lebarnya ini, panjangnya, ini kita arahkan saja kursor kita ke sisi yang mau kita rubah, gitu loh. Kemudian kita klik dimensinya dan kita ganti dimensinya untuk mendapatkan ukuran yang pas. Atau bisa juga menarik sisinya, ini kan. Nah, sisi ini saya letakkan ini, saya tarik sisi ini ke sini. Ini bisa, lihat. Misalnya ini, klik. Nah, sisi sini saya tarik. Saya letakkan kursor saya di sini, saya tahan. Nah, saya tarik begini. Nah, dia bergeser. Kita tentukan jaraknya bisa. Nah, lihat ya. Saya tarik begini, saya isikan aja di kursor berapa saya mau narik. 150 misalnya. Enter. Dia akan bergeser jauh 150 gitu. Iya, gitu loh. Gayanya SketchUp diakomodir ke Tekla gitu loh. Untuk narik-narik gitu objek. Kayaknya belum ya. Masih 10 menit lagi, masih bisa. Saya pikir udah waktunya ini. Gitu. Nah. Ini tadi di elevasi 0. Kita buka lagi Pak view yang di 3D. View 3D, kita balik lagi ke view 3D. Ini saya tutup. Nah, Ctrl I, ambil view 3D. Aktifkan view 3D, kita balik lagi ke view 3 dimensi keseluruhan ya. Nah. Oke, sedikit ini. Kalau di desain, kemarin desain kita kayak gini. Biasanya kalau desainnya kayak kolom ini lah. Nah ini, kolom ini dia akan menurun saja nih, dari bawah ke atas ya. Kolom baja ini. Nah, padahal di lapangan mestinya kadang-kadang kan di sini harus ada splice-nya kan. Ada sambungan. Sama juga kayak beam, balok misalnya. Kalau orang bikin desain, dia bikin aja menerus terus gitu loh. Tapi kadang-kadang kan ada keterbatasan panjang yang material yang ada di pasaran, misalnya 12 meter seperti itu. Nah, sehingga kadang-kala kita harus kasih dia splice atau sambungan. Nah, tapi tentu saja sambungan ini nggak bisa diletakkan di sembarang tempat ya, ada aturannya kan untuk memberikan sambungan ini gitu loh. Nah, tapi di sini saya akan contohkan saja misalnya ini. Nah ini panjangnya sebenarnya masih terakomodir ya. 11.100, masih sekitar 11 meter ya. Tapi taruhlah sekiranya ini lebih dari 12 meter sehingga tidak tersedia material di pasaran, sehingga harus di-splice misalnya gitu loh, harus disambung. Nah. Sekarang saya akan menunjukkan metode bagaimana kita memberikan sambungan terhadap objek ini. Jadi objek yang satu ini mau kita
pecah jadi dua bagian, sehingga sekiranya ini nanti ada sambungannya. Kalau di CAD mungkin divide ya, divide. Kalau di sini namanya split. Nah, lihat. Misalnya ini, nah, masuk ke menu edit, ini ada split ya, ketemu ya, menu split. Nah, split itu untuk memisahkan satu objek menjadi dua, seperti kolom ini misalnya. Nah, lihat, ini preview dulu, lihat bagaimana saya melakukan, nanti baru kita coba ya. Lihat, saya pengen memotong si kolom ini dengan ketinggian 5.000 dari bawah misalnya begitu. Dari sini, taruhlah ini kan elevasinya berapa sih? Sebentar, saya cek dulu ini elevasi. Di elevasi 4.800 ya. Taruhlah 3.000 dari bawah. Nah, saya mau motong si kolom ini dengan elevasi di titik 3.000 dari bawah. Nah, saya akan masuk sini split, oke. Select benda yang mau dipotong yaitu kolom ini. Kemudian tekla akan minta tentukan posisi untuk splitnya. Nah, lihat, saya arahkan di sini. Titik saya, ini saya nyalakan dulu ini. Snap to nearest point. Snap to nearest point itu membantu saya untuk bisa meletakkan kursor saya di pinggir sepanjang garis, sepinggir objek, di pinggir objek ya. Nah, ini saya nyalakan ini. Yang kayak jam pasir ini. Snap to nearest point. Ya. Oke, ini saya nyalakan dulu, lihat. Saya ulang lagi deh. Jadi sebelum saya mulai, saya nyalakan dulu ini nearest point, snap to nearest point nyala, oke. Sekarang saya klik ini split. Split ini untuk membagi satu objek menjadi dua. Klik split, oke. Kemudian saya select objeknya itu si kolom. Nah, ini yang mau saya bagi dua. Nah, tekla akan bertanya di bawah, pick position for the split. Tentukanlah posisi untuk splitnya. Saya letakkan, tadi saya menggunakan reference ya. Nah, saya kasih reference lagi, control, letakkan di bawah sini, di ujung bawah ini, control. Klik. Nah, posisi sebenarnya untuk split saya arahkan kursor saya di sini. Nah, ini. Jaraknya berapa? Saya isikan aja dari titik referensi tadi sejauh 3.000 meter. Nah, otomatis dia akan terpotong di elevasi 3.000. Ini. Nah, boleh coba ya. Saya undo. Nah, coba lagi. Nah, ini. Jangan lupa dinyalakan dulu ini. Snap to nearest point. F6. Oke, kita mulai ya di sini. Split, oke. Select objek yang mau di split, ini kolom ini. Nah, tentukanlah titik potongnya. Nah, kita ambil referensi dari bawah. Mengambil referensi, jangan lupa tekan Ctrl di keyboard. Select ujungnya nih, salah satu ujungnya ini. Nah, ini, klik, oke. Lepas referensinya, Ctrl ini lepas, baru arahkan kursor di sini. Nah, ini. Nah, kita isikan aja 3.000. Nah, enter. Nah, otomatis dia akan terpotong dengan jarak 3.000 dari bawah nih. 3.000. Hah? Potongannya hilang. Potongan maksudnya? Objeknya hilang. Yang atasnya hilang. Oke. Bapak belum buka pakai view 3D ya? Ctrl I pakai view 3D, Pak. Ctrl I buka view 3D. Karena tadi itu jarak pandangnya aja, nggak sampai ke atas. Nah, kita sekarang kerjanya, kita balik lagi ke view 3D. Ctrl I. Nah, pakai view 3D. Ya. Kenapa? Ya, 3.000. Di posisi 3.000. Kalau view 3D kan kelihatan ya sampai ke atas ya. Buka view 3D. Nah, karena jarak pandangnya view 3D itu sampai ke atas. Nah, sambungan satu ya. Nah, kalau sekiranya yang ini mau kita kasih potongan juga dengan jarak posisi yang sama dengan yang ini, caranya lebih gampang lagi sekarang. Nah, lihat kan satunya kita udah punya potongan di sini nih. Nah, sekarang yang ini nih, saya split juga. Split objek ini. Nah, posisi potongnya mana? Saya select aja posisi potong yang tadi, yang ada di tetangganya ini. Klik, nah dia akan ngikut di posisi yang sama gitu loh. Ini juga tinggal klik lagi objek yang ini, misalnya kolom yang ini, posisi yang mana? Ini aja nih. Nah, samakan. Enggak usah. Langsung aja tentukan posisinya
dengan titik yang sama di sini. Ya kan, snapnya akan nangkap. Semuanya bisa gitu. Bisa, Pak. Ya, Itu bisa, Pak. multiple coba ya, saya Windows ya. Ini nggak bisa kayaknya, harus select. Ya, nggak pakai kontrol, langsung aja titik. Kontrol itu hanya untuk reference saja sih. Jadi kayak split ini hanya select satu-satu, nggak bisa di Windows. Select, nah, objeknya begini. Nah, ini di titik sini, langsung gitu. Itu metode untuk melakukan split. Nah, ada split, ada combine. Ada split, ada combine ya. Nah, lihat. Misalnya untuk combine. Nah, lihat. Combine itu kebalikannya split, yaitu menyatukan dua objek yang terputus. Misalnya ini, lihat. Ada beam di sini nih yang terputus ya. Nah, ini. Ada dua beam yang terputus. Sebenarnya ini bisa jadikan satu ini. Yang ini kan. Lihat ya. Yang ada di grid 2 inilah, di atas grid 2 ini. Nah, ini. Dia terputus di sini. Nah, ini bisa kita combine. Klik combine, select ini, dan select yang sini. Nah, aksesnya nggak sama. Kalau dia oke aja. Nah, dia akan disatukan. Combine. Lihat, ya. Jadi kan di sini di apa namanya? Di grid 2 ini di atasnya ada dua beam yang nyambung gini ya. Nah ini bisa kita jadikan satu. Caranya adalah klik combine. Nah, select objek pertama ini misalnya, kemudian objek kedua ini. Nah, ini dia menyatakan bahwa dia nggak sama, itunya aksisnya berbeda, sedikit bergeser. Oke aja. Nah, dia akan disatukan. Ya. Kenapa, Pak? Oke aja. Itu. Ini dialognya itu. Oh, ini. Oh, ini ada yang karena di posisi bawah ini nabrak dia sih ini. Masuk karena belum dikoneksi. Nah, tersumbu. Sumbu. Combine. Nah, combine itu sebenarnya seperti ini, lihat ya, saya split lagi. Nah, kayak gini. Nah, ini. Misalnya ada dua benda yang berbeda, istilahnya menyambung seperti ini. Nah, ini mau kita jadikan satu. Nah, combine itu adalah klik ini, combine, select aja bendanya secara bergantian. Benda pertama, benda kedua ini. Nah, kadang-kala kalau dia ada yang tidak sejajar, dia akan nanya begini. Access not follow the same line. Jadi ada perbedaan aksesnya gitu loh. Mau disatukan? Ya, oke aja.